Ya. Baik, kembali bersama kami di 811. Langsung kita lanjutkan dialog. Tadi kita sepakat, tadi Pak Haider juga sepakat untuk mengatur terkait dengan pengeras suara di masjid ini, dan juga Pak Slamet juga sepakat. Tapi perlu tidak Pak, Bapak sebagai salah satu ketua di MUI juga untuk Pak JK meminta dikeluarkan fatwa terkait dengan pengaturan ini? Tidak perlu. Tidak perlu. Okay. Ini bukan masalah yang kontroversial. Dalam arti adanya suara yang keras itu menimbulkan permasalahan yang sangat serius itu, sehingga perlu diberikan fatwa. Tidak perlu fatwa. Jadi sekali lagi ya, menanggapi persoalannya dikemukakan oleh Pak Yusuf Kalla ini harus kita lihat di dalam konteks masyarakatnya. Jadi jangan pernah disamaratakan. Di kampung saya nggak apa-apa masalah ini. Di kampung saya masalah. Tapi di Kebayoran Baru mungkin dan di Jalan Diponegoro itu mungkin apa-apa. Menjadi masalah gitu ya. Menjadi masalah. Oleh karena itu menurut saya yang justru lebih penting adalah melanjutkan programnya Pak Kalla sendiri. Pak Kalla punya program di DMI adalah membantu masjid-masjid dengan sound system yang bagus. Jadi sound system mungkin yang suaranya itu lebih ke dalam daripada keluar. Jadi lebih jelas untuk majelis di masjid itu mendengar khutbah. Jadi jangan lagi khutbah dengan coet-coet itu karena sistem suaranya yang tidak bagus ya Pak ya. Nah, Pak Yusuf Kalla itu sedang punya program itu. Dan itu jauh lebih bagus. Terus saja program ini dilakukan sambil mengatur ketika masjid ini sangat dekat dengan masjid yang di sana, nah suaranya harus seperti ini. Dan sebagainya. Baik, itu tadi dikatakan bahwa memang tidak perlu aturan khusus ataupun juga fatwa, tetapi tadi Pak Haider kembali lagi dikatakan mungkin memang ada yang merasa terganggu, mungkin salah satunya adalah Pak Yusuf Kalla gitu ya Pak ya. Kalaupun kita nantinya kembali lagi ke masing-masing masyarakat untuk mengatur masalah itu, tidak perlu dibuat aturan khusus begitu ya Pak Slamet ya. Kira-kira tapi masalah apa saja nih Pak yang perlu dikaji juga, yang perlu kita perhatikan juga, agar ketika pengeras suara ini digunakan untuk beribadah juga tetap enak untuk didengar oleh masyarakat. Lama durasinya kah atau dipergunakan untuk kepentingan apa? Karena kadang-kadang suka dimainin tiba-tiba oleh anak kecil seperti itu misalnya, atau pengajian yang 3 jam 4 jam durasinya seperti itu. Nah ini bagaimana? Tujuan ibadah itu menurut saya itu harus betul-betul diperhatikan. Tujuan ibadah itu kan untuk mendekatkan manusia dengan Allah dan tidak mengganggu hubungan manusia dengan manusia, itu harus diperhatikan. Kedua, tadi Pak Slamet sudah singgung kan aspek estetika daripada suara itu kan harus diperhatikan. Jadi biar suaranya itu lebih ke dalam, ya kan, lebih ke jangan sampai dia terlalu keluar. Khususnya di masyarakat kota yang lebih heterogen, ya mungkin kita harus pertimbangkan. Memang saya dengar sekjen tadi Pak Slamet bilang sekjen PGI kalau nggak salah ya. Tadi di pembicaraan itu tidak merasa masalah sebenarnya dengan masalah ini. Cuman mungkin pernyataan Pak Sumampo itu lebih sedikit persuasif ya kan. Jadi saya kira secara internal kita bagus juga di dalam konteks masyarakat yang lebih heterogen. Sebaiknya diatur saja. Umpamanya dulu saya dengar dari Dewan Masjid itu, tidak tahu itu idenya Pak JK sendiri, itu mau diatur secara klaster umpamanya pas azan. Kalaupun harus ngaji atau tarhim atau apa, itu cukup di satu masjid agungnya, umpamanya di satu kecamatan atau satu desa, ini masjid yang di situ ada muazzinnya yang bagus, sound system yang bagus. Jadi disitulah azan dikemenangkan kan. Tidak ini azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun itu rentetan yang secara ritual itu juga banyak orang yang menikmati itu, ya kan. Tapi kalau seandainya ada suara dari siapapun dia, dari umat Islam ataupun dari non-Muslim yang merasa keberatan, sebaiknya kita dengar. Karena agama ini kan ingin kita dakwahkan. Dan dakwah itu harus, kalau menurut saya, harus dengan persuasif, dengan merayu mereka dengan baik, ya kan. Kalau memang merasa agak terganggu, coba kita dengar apa keluhan mereka. Tapi kita harus tahu persis dulu, ini ide Pak JK sendiri atau dari pengamatannya. Kenapa Dewan Masjid Pak Slamet umpamanya coba bikin survei kecil ya, umpama di kota khususnya untuk melihat persepsi orang kota terhadap
umpamanya penggunaan pengeras suara itu kan bagus juga. Itu lebih objektif kita melihatnya. Apa yang mereka tidak suka. Kan tidak mungkin juga kan kamu mengatakan azan tidak diperbolehkan dikumandangkan, tarhim tak boleh. Itu saya baca ini kebetulan ada buku dari seorang ahli Belanda ini, paper tentang sejarah Islam di Indonesia. Dia melihat bagaimana masjid dan fungsi-fungsinya, termasuk azan, termasuk penggunaan beduk, termasuk kentongan bahkan ya. Dia ini dari dulu dari tahun 70. Sudah menjadi budaya di Indonesia ya. Oh, kalau kentongan beduk kentongan jauh belakang. Iya, kentongan bahkan itu dipakai dari dulu. Dia bilang masjid pertama yang menggunakan pengeras suara itu justru di Masjid Agung Surakarta, yang dulunya masyarakatnya sebenarnya lebih abangan. Tapi di situ yang dipakai dan orang tuh senang sekali. Ini laporan dari Suara Muhammadiyah itu tahun 1930, orang senang sekali dengan azan yang dikeraskan. Baik. Tapi ada hal penting yang harus juga diperhatikan menurut saya, harus menjadi perhatian kita bersama bahwa dinamika agama ini memang dia terkait dengan keberagamaan dan perkembangan institusi. Supaya kita tahu bahwa pertumbuhan institusi Islam, masjid itu luar biasa. Ya kan, dalam puluhan beberapa dasawarsa belakangan ada masjid, ada madrasah, ada pengajian dan sebagainya. Jadi ada semacam antusiasme orang untuk beribadah. Tapi umat ini harus juga diajak berbicara. Sehingga antusiasme itu tidak tetap bisa memenuhi unsur spiritualitas dari beragama itu sendiri. Dan juga jangan sampai mengganggu orang lain siapapun. Ya kan, khususnya Pak JK, jangan juga diganggu. Pak JK ini kan wapres, tugasnya banyak. Terakhir singkat saja, waktu kita sudah habis sebenarnya, tapi singkat himbauan untuk masyarakat terkait dengan pernyataan pengaturan mengenai pemutaran kaset ataupun pengeras suara di masjid, Pak. Jadi himbauan saya, pernyataan Pak Yusuf Kalla itu mari kita lihat dari segi positifnya, yaitu adanya kita untuk mengendalikan diri ketika kita ingin menciptakan syiar. Nah, syiar tanpa pengendalian diri malah akan menjadi kontraproduktif. Jadi umat Islam saatnya sekarang menggunakan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran tentang sebuah kata. Ada kata itu di dalam Al-Quran, ada qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulun baligho. Jadi perkataan-perkataan itu yang penting sampai. Tenang, lunak, dan sebagainya. Jadi mari kita atur saja dengan baik-baik, tidak usah dipertentangkan. Semoga masyarakat masih menerima ya monggo. Semoga nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa. Yang pasti jangan sampai juga aturan ini tidak mengganggu ibadah kita. Apalagi saat ini bulan Ramadan, tentunya kita ingin beribadah sebanyak-banyaknya, ingin melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Haidir, Pak Slamet sudah hadir ke studio 811 pada pagi hari ini. Dan inilah akhir dari perbincangan kami pemirsa. Tetapi kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat.